Bagaimana jika manusia bisa berubah menjadi ular? Apakah ini ilmu siluman ular ataukah kutukan karena ketamakan? Seorang wanita tua yang mendambakan wajah cantik dan kembali muda menggunakan mustika ular raksasa untuk kecantikannya. Namun ternyata semua tak berjalan sesuai kehendaknya. Cerita seru ini wajib kamu simak sampai akhir. Apa kamu sudah siap? Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil, di antara sawah-sawah hijau dan sungai yang mengalir jernih, hiduplah seorang wanita bernama Ranti. Ia bukan gadis muda lagi. Usianya telah melewati masa yang dianggap pantas untuk menikah. Dan di desa itu, seorang wanita yang belum bersuami setelah bertahun-tahun hanya akan mendapat satu sebutan, perawan tua. Setiap hari, Ranti harus menghadapi cibiran dan tatapan merendahkan dari orang-orang di desanya. Ibu-ibu menertawakannya ketika mereka berkumpul di tepi sumur. Gadis-gadis muda berbisik sambil menahan tawa ketika ia melewati mereka. Bahkan anak-anak kecil pun ikut mengejek, seolah perawan tua adalah sebuah kutukan. Kasihan sekali, Ranti. Tidak ada laki-laki yang mau padanya. Mungkin karena wajahnya mulai keriput. Siapa yang mau menikahi wanita tua? Kata-kata itu menusuk hatinya seperti sembilu. Namun, Ranti hanya bisa menggigit bibir, menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Tidak ada yang tahu betapa ia juga menginginkan kehidupan seperti wanita lainnya. Menikah, memiliki suami yang mencintainya, membangun keluarga kecil yang bahagia. Setiap malam, ia duduk di depan cermin kayu di rumahnya yang sederhana, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya yang dulu cerah kini mulai dipenuhi garis-garis halus. Matanya yang dulu berbinar kini tampak lelah. Ia menghela napas panjang. Andaikan aku bisa kembali muda. Andaikan aku bisa cantik lagi. Namun, di dunia ini, keajaiban bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Sampai suatu hari, ketika takdir membawanya ke dalam hutan yang gelap dan misterius, mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, langit tampak mendung ketika Ranti melangkah keluar rumahnya, membawa sebuah bakul kecil di punggungnya. Ia berencana pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, sebuah kebiasaan yang sering ia lakukan untuk menghindari pandangan sinis orang-orang di desa. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui. Udara di sekitar mulai terasa lembab, pepohonan tinggi menjulang, dan dedaunan rimbun seolah menutupi cahaya matahari. Burung-burung berkicau samar, angin berdesir di antara ranting-ranting, menciptakan suasana yang semakin sunyi dan mencekam. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin asing tempat itu terasa. Biasanya, ia tahu arah jalan pulang, tapi kali ini, jalan setapak yang familiar seolah menghilang. Aku tersesat? Gumamnya pelan. Perasaan cemas mulai merayapi hatinya. Ranti berusaha mencari jalan kembali, tetapi pohon-pohon di sekelilingnya tampak sama, bagaikan labirin hijau yang menyesatkannya lebih dalam ke jantung hutan. Napasnya mulai memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lalu, di antara akar-akar besar yang menjalar di tanah, matanya menangkap sesuatu, sebuah bukaan gelap yang tersembunyi di balik semak-semak. Sebuah gua. Ranti ragu sejenak, tetapi rasa penasaran mendorongnya mendekat. Dengan hati-hati, ia menyingkap dedaunan dan berdiri di depan mulut gua yang menganga seperti pintu menuju dunia lain. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, lebih sunyi, seakan alam menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Dan saat ia melangkahkan satu kakinya ke dalam gua, perasaannya bergetar. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Selamanya. Udara di dalam gua terasa lembab dan dingin. Langkah Ranti menggema di antara dinding-dinding batu yang kasar. Cahaya dari mulut gua mulai redup, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Gua ini tidak sepenuhnya gelap. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kehijauan yang berpendar, seolah ada sesuatu yang bercahaya di dalamnya. Hatinya berdebar. Napasnya semakin cepat, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dalam, mendekati sumber cahaya itu. Lalu, tiba-tiba, serhaha,
Suara desisan panjang menggema di sekelilingnya. Ranti langsung berhenti. Tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah, mencoba memastikan bahwa pendengarannya tidak salah. Dan saat ia menoleh ke depan, matanya membelalak. Di tengah gua, melingkar dengan tubuh yang besar dan berkilauan, ada seekor ular raksasa. Sisiknya berwarna emas, bercahaya seperti matahari yang dipantulkan di permukaan air. Matanya hijau terang, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ular itu tidak bergerak, hanya menatap Ranti dengan pandangan yang dalam, bukan seperti binatang liar yang siap menyerang, melainkan seperti makhluk kuno yang penuh kebijaksanaan. Tubuh Ranti gemetar. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Jangan takut, wahai manusia. Sebuah suara dalam dan berwibawa terdengar di dalam kepalanya. Suara itu tidak berasal dari mulut ular itu, melainkan langsung berbicara di benaknya. Ranti semakin membeku. Ular ini berbicara. Matanya masih melebar. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin bertanya, ingin memastikan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan suara, ular itu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam dan misterius. Aku telah menantimu. Ranti masih berdiri terpaku. Suara ular itu bergema di dalam pikirannya, membuatnya sulit untuk membedakan apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang aneh. Menantiku? Apa maksudmu? Suara Ranti terdengar bergetar. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Sisiknya yang berkilauan seperti emas murni berpendar dalam kegelapan gua. Tatapan matanya yang hijau seperti zamrud menembus jauh ke dalam jiwa Ranti, seolah membaca setiap luka dan kesedihan yang selama ini ia pendam. Aku tahu apa yang kau inginkan, kata ular itu dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Kau ingin kembali muda. Kau ingin cantik. Kau ingin dicintai. Ranti terdiam. Hatinya berdentam. Bagaimana mungkin makhluk ini tahu apa yang selama ini ia impikan? Apa ini dewa? Atau iblis yang mencoba menipunya? Namun, sebelum ia sempat bertanya, ular itu membuka mulutnya perlahan. Dari dalam taringnya yang tajam, keluarlah sebuah benda bercahaya hijau, sebuah mustika zamrud yang bersinar terang. Ular itu menaruh mustika itu di hadapan Ranti dan berkata, ambillah, ini adalah mustika keabadian. Ia akan memberimu kemudahan dan kecantikan yang tak tertandingi. Tapi ingat, gunakanlah dengan hati yang tulus. Jangan biarkan keserakahan meracunimu. Ranti menatap mustika itu dengan mata penuh keraguan. Tapi, jika ini benar-benar bisa mengubah hidupnya, mengapa ia harus menolak? Dengan tangan gemetar, ia meraih mustika itu. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya yang halus, sebuah cahaya hijau langsung menyelimutinya. Hangat, lembut, seperti pelukan yang menenangkan. Dan saat cahaya itu meresap ke dalam tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Kerutan di wajahnya mulai menghilang. Rambutnya yang kusam berubah hitam lebat. Kulitnya yang kasar kembali halus dan bercahaya. Tubuhnya yang mulai melemah kini terasa penuh energi dan kekuatan. Ranti melangkah mundur. Napasnya tersengal. Ia mengangkat kedua tangannya, melihat perubahan yang baru saja terjadi. Ia tidak lagi melihat seorang wanita tua di pantulan dinding gua. Yang berdiri di sana sekarang adalah seorang gadis muda yang luar biasa cantik. Matanya berbinar. Bibirnya tersenyum penuh kebahagiaan. Ia telah terlahir kembali. Ranti berdiri di hadapan gua. Cahaya matahari pagi menyinari tubuhnya yang kini telah berubah. Ia masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi. Tangannya menyentuh pipinya yang kini halus. Jemarinya merapikan rambutnya yang kembali hitam dan lebat. Ini nyata, bisiknya. Suaranya lebih jernih, lebih muda. Ia melangkah menuju desa dengan langkah yang ringan, penuh kepercayaan diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Burung-burung berkicau di atas dahan. Angin berhembus lembut. Seakan alam pun ikut menyambut perubahan barunya. Saat ia tiba di desa, orang-orang yang melihatnya langsung terdiam. Mereka menatapnya dengan mata terbelalak.
mulut setengah terbuka, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Siapa gadis itu?" bisik seorang wanita tua kepada temannya. "Cantik sekali," gumam seorang pemuda. Ranti tersenyum dalam hati. Mereka tidak mengenalinya. Bahkan anak-anak yang biasanya mengejeknya kini hanya menatapnya dengan takjub. Namun, kejutan terbesar datang ketika seorang wanita yang lebih tua, salah satu tetangga yang sering mencibirnya, mendekat dan bertanya dengan ragu, "Apa? Kau? Ranti?" Seisi desa terdiam. Semua orang kini fokus pada wanita muda itu. Ranti tersenyum dan mengangguk pelan. "Ya, aku Ranti." Keributan pun pecah. Bisikan berubah menjadi gumaman keras. Beberapa orang bahkan mundur selangkah, seolah takut atau tidak percaya. "Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia berubah seperti ini?" seru seseorang. "Ini pasti ilmu hitam. Atau anugerah dewa." Namun, di antara mereka semua, ada satu orang yang tidak bisa mengalihkan pandangan. Damar adalah pemuda paling tampan di desa. Pria yang selama ini menjadi idaman banyak gadis. Rambutnya hitam, tubuhnya tegap, dan senyumnya selalu mampu membuat hati wanita berdebar. Namun, selama ini, Ranti hanyalah bayang-bayang di matanya. Seorang wanita tua yang tidak menarik perhatiannya sedikit pun. Tapi sekarang, Damar menatap Ranti seakan melihat seorang dewi yang turun dari kayangan. Mata mereka bertemu, dan di detik itu, sesuatu yang baru tumbuh di hati Damar. Kekaguman, ketertarikan, bahkan mungkin cinta. Dan saat senja mulai turun, saat langit berubah keemasan, Damar mendekati Ranti dan berkata dengan suara yang lembut, "Ranti, kau begitu cantik. Aku ingin mengenalmu lebih jauh." Ranti menatapnya. Bibirnya melengkung dalam senyuman kemenangan. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kemudaannya. Ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Cinta dari pria yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, ia belum tahu bahwa segala keindahan ini memiliki harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Ranti kini penuh kebahagiaan. Sejak malam ketika Damar mengungkapkan ketertarikannya, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Ranti merasakan sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan, diperlakukan seperti seorang ratu, dipuja oleh pria yang paling tampan di desa, dan dikagumi oleh semua orang. Pesta pernikahan mereka berlangsung meriah. Bunga-bunga mekar di halaman rumahnya, musik menggema di seluruh desa, dan warga bersorak menyaksikan Damar menikahi wanita yang kini dianggap paling cantik di antara mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, di lubuk hati Ranti, sesuatu mulai tumbuh. Keinginan untuk lebih. Setiap kali ia melihat mustika hijau zamrud yang masih ia simpan, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Jika mustika ini bisa mengubahku menjadi muda dan cantik, apalagi yang bisa diberikannya? Keindahan yang ia miliki sekarang memang luar biasa. Tetapi apa gunanya jika ia tetap hidup sederhana? Ia ingin lebih dari sekadar kecantikan. Ia ingin kekayaan, kemewahan, dan kehormatan yang jauh lebih besar. Satu malam, setelah Damar tertidur lelap, Ranti duduk di tepi jendela, menggenggam mustika itu erat di tangannya. "Berikan aku lebih kecantikan, lebih kekuasaan, lebih segalanya," bisiknya penuh harap. Namun, berbeda dari sebelumnya, mustika itu tidak bersinar hijau hangat seperti pertama kali. Kini, mustika itu bergetar dan memancarkan cahaya merah yang redup dan menyeramkan. Dada Ranti berdebar, tapi bukan karena ketakutan. Ia yakin bahwa ini adalah tanda bahwa mustika itu sedang bereaksi terhadap keinginannya. Ia tidak peduli dengan peringatan sang ular raksasa saat pertama kali memberikannya mustika itu. Ia tidak butuh peringatan. Ia butuh lebih. Namun, apa yang ia tidak sadari adalah bahwa malam itu, roda takdir telah berputar. Ia telah melangkah ke jalan yang tak bisa ia putar kembali. Dan mustika itu mulai menunjukkan sifat aslinya. Malam itu, bulan tampak lebih pucat dari biasanya. Udara di dalam rumah Ranti terasa lebih dingin, lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Di tepi jendela,
Ia masih menggenggam mustika hijau zamrud erat di tangannya. Namun, berbeda dari sebelumnya, kini mustika itu bergetar tak wajar, memancarkan cahaya merah pekat yang berkedip-kedip seperti bara api yang hampir padam. Ranti menatapnya dengan mata penuh ambisi. "Aku ingin lebih. Lebih dari ini," bisiknya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di dalam kepalanya. Bukan suara ular raksasa yang pernah ia temui, tetapi suara lain, lebih dalam, lebih kelam. "Kau ingin lebih? Maka, berikan lebih." Ranti mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Aku sudah menerima mustika ini. Bukankah kau seharusnya memenuhi keinginanku?" Mustika itu berdenyut di tangannya. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tajam. "Kemudaanmu telah diberikan, tapi semakin besar keinginanmu, semakin besar pula harga yang harus kau bayar." Namun, Ranti tidak peduli. Ia telah merasakan betapa indahnya kekuatan mustika ini, dan ia yakin bisa mengendalikan segalanya. Ia menutup matanya, menggenggam mustika lebih erat, dan berbisik lagi, "Aku tak peduli dengan harga yang harus dibayar. Aku ingin lebih. Aku ingin kekuatan yang lebih besar, kecantikan yang lebih abadi, dan kehidupan yang lebih megah." Sekelebat cahaya merah keluar dari mustika, lalu merambat naik ke lengannya, membelit seperti akar yang hidup. Ranti tersentak. Dadanya terasa panas, kulitnya mendidih, seolah ada sesuatu yang mengalir liar di dalam darahnya. Ia terengah-engah, tubuhnya menggigil. Lalu, gerak. Sebuah suara retakan terdengar dari dalam kulitnya. Ia menatap tangannya, dan matanya melebar ketakutan. Kulitnya yang halus mulai berubah, mengelupas, dan di bawahnya, bukan daging manusia yang terlihat, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sisik. Sisik halus berwarna keemasan mulai tumbuh di punggung tangannya. Jari-jarinya menegang, otot-ototnya berdenyut seperti hendak meledak. Ia mencoba mengusapkan tangannya ke wajah, tetapi saat ujung jarinya menyentuh kulit pipinya, ia merasakan sesuatu yang kasar, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Nafasnya tercekat. Ia berlari ke cermin, dan saat ia melihat pantulannya sendiri, jantungnya hampir berhenti berdetak. Wajah yang dulu begitu ia banggakan, kini mulai berubah. Kulitnya tidak lagi lembut, tetapi bersisik seperti reptil. Matanya yang dulu indah kini mulai berubah. Pupilnya menajam, membelah vertikal seperti mata seekor ular. Ranti menjerit. Sebuah jeritan panjang yang menusuk kesunyian malam. Tetapi tak ada yang bisa menolongnya sekarang. Ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Dan perubahan ini baru saja dimulai. Ranti terhuyung mundur. Matanya membelalak ketakutan saat melihat wajahnya sendiri di cermin. Sisik emas terus merayapi kulitnya, menggantikan kehalusan yang dulu begitu ia banggakan. Pupilnya kini berbentuk vertikal seperti mata ular, dan lidahnya terasa aneh, terbelah di ujungnya, bergerak sendiri seolah mencicipi udara. Tidak, ini tidak mungkin." Suaranya bergetar, namun tak ada yang bisa menyangkal apa yang sedang terjadi. Tubuhnya menggigil hebat. Ia mencoba menggosok kulitnya dengan kasar, berharap bisa mengembalikan daging manusia yang seharusnya ada di bawahnya. Namun, semakin ia berusaha, semakin cepat sisik keemasan itu menyebar, menutupi lehernya, bahunya, hingga ke dada. Ranti berteriak. Jeritannya menggema di seluruh rumah, membuat burung-burung malam terbang ketakutan dari dahan-dahan pohon di luar. Damar yang sedang tidur lelap tersentak bangun. Dengan panik, ia berlari menuju kamar mereka, membuka pintu dengan kasar. "Ranti, apa yang terjadi?" Namun, saat matanya melihat sosok istrinya, kakinya seakan membeku. Yang berdiri di hadapannya bukan lagi wanita cantik yang ia nikahi. Mata Ranti kini berpendar hijau seperti permata. Tatapannya tajam dan mengancam. Tangannya bukan lagi tangan manusia, tetapi bercakar seperti reptil. Punggungnya mulai melengkung. Tulang-tulangnya bergerak seolah ingin berubah bentuk. Damar mundur dengan napas memburu. "Apa yang terjadi padamu?" Ranti melangkah maju, berusaha menggapainya. "Damar, tolong aku. Ini aku, Ranti."
Namun, suara Ranti kini terdengar berdesis. Suara yang tak lagi sepenuhnya manusia. Damar semakin ketakutan. Ia berbalik dan berlari keluar rumah, berteriak memanggil warga desa. "Tolong! Istriku! Istriku telah menjadi siluman ular!" Suara Damar membangunkan hampir seluruh desa. Satu persatu, penduduk keluar dari rumah mereka, membawa obor, tombak, dan senjata seadanya. Saat mereka tiba di rumah Ranti, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semua bergidik ngeri. Sosok wanita yang tak lagi bisa disebut manusia. Wajahnya masih memiliki jejak kecantikannya dulu, tetapi kini dipenuhi sisik emas berkilau. Pupil matanya bersinar hijau seperti cahaya di dalam gua yang gelap. Tangannya telah berubah menjadi cakar, dan tubuhnya perlahan memanjang, seperti ular yang tengah menyelesaikan proses pergantiannya. Seorang ibu tua menjerit, "Dewa-dewa, lindungilah kami. Ini bukan manusia lagi. Ini kutukan." Seorang pemuda menggenggam tombaknya lebih erat. "Siluman. Kita harus mengusirnya sebelum dia mencelakai kita." Ranti menggeleng panik. "Tidak, aku bukan siluman. Aku hanya ingin lebih. Aku hanya ingin." Tapi saat ia mencoba mendekat, tubuhnya bergerak lebih seperti reptil daripada manusia. Dan saat itulah warga desa tak lagi melihatnya sebagai Ranti. Mereka melihatnya sebagai monster. Ranti berdiri di ambang pintu rumahnya. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Cahaya obor yang dipegang warga desa memantulkan bayangan tubuhnya yang kini tak lagi sepenuhnya manusia. Sisik keemasan berkilauan di bawah nyala api. Matanya bersinar hijau terang. Pupilnya yang kini berbentuk vertikal menatap mereka dengan ketakutan bercampur keputusasaan. "Aku bukan monster. Aku Ranti." Suaranya bergetar, berusaha meyakinkan mereka. Namun, yang terdengar di telinga warga hanyalah desisan ular yang menyeramkan. Damar, yang masih berdiri di depan kerumunan, memegang dadanya sendiri. Ia tidak bisa mengenali istrinya lagi. "Tolong aku, Damar." Ranti mengulurkan tangannya, tetapi jemarinya yang kini telah berubah menjadi cakar bersisik justru membuat Damar semakin mundur. "Kau bukan Ranti." Suaranya bergetar, wajahnya penuh ketakutan. Seorang lelaki tua, tetua desa, melangkah maju dengan suara gemetar. Ini hukuman dari langit. Dia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Warga mulai berbisik. Dia menggunakan ilmu hitam. Dia sudah bukan manusia lagi. Kita harus mengusirnya sebelum ia mencelakai kita semua. Ranti menggigit bibirnya yang kini mulai terasa lebih tebal, hampir seperti moncong seekor ular. Ia bisa merasakan tubuhnya terus berubah, tulang-tulangnya melengkung, sendi-sendinya terasa melunak, seolah tak lagi dirancang untuk berdiri tegak sebagai manusia. Panik, ia berlari ke arah Damar, berharap pria itu akan memeluknya, membantunya, menolongnya dari kutukan ini. Namun, jangan dekat-dekat. Damar melemparkan obor yang dipegangnya ke arah Ranti. Api menyambar ujung pakaiannya, dan ia terpaksa mundur, menepiskan api dengan cakarnya. Warga desa berteriak. Sebagian mulai mengambil batu, kayu, dan senjata seadanya. "Usir dia! Bunuh siluman itu sebelum dia mengutuk kita semua." Ranti mundur beberapa langkah. Tangisnya pecah, tapi yang keluar hanyalah suara desisan lirih. Tidak ada yang mendengar permohonannya. Tidak ada yang melihat bahwa di balik tubuhnya yang berubah, ia masih seorang wanita yang ketakutan dan kehilangan segalanya. Saat lemparan batu pertama melayang ke arahnya, ia sadar, ia tidak lagi punya tempat di desa ini. Dengan satu desisan panjang yang terdengar pilu, Ranti berbalik dan berlari menuju hutan. Kakinya, yang kini hampir menyerupai ekor panjang, menyeret dedaunan basah di tanah. Hujan mulai turun, menambah kesan tragis dalam kepergiannya. Damar menatap punggungnya yang menjauh. Hatinya bergetar. Ia ingin menghentikan ini semua, ingin memanggil nama istrinya sekali lagi, tapi sudah terlambat. Ranti telah diusir dari dunia manusia, dan ia tidak akan pernah bisa kembali. Ranti berlari tanpa arah. Air matanya bercampur dengan derasnya hujan yang mengguyur hutan.
Ranting-ranting tajam mencakar kulitnya, tetapi ia tidak lagi merasakan sakitnya, karena tubuhnya bukan lagi tubuh manusia. Napasnya berat, dadanya terasa sesak. Ia telah kehilangan segalanya. Damai, desa, hidupnya yang dulu. Kini, ia hanya seorang wanita terkutuk yang ditolak dunia. Setelah sekian lama berlari, kakinya, atau lebih tepatnya ekornya, akhirnya berhenti di tepi sebuah danau hitam di tengah hutan. Airnya tenang, tanpa gelombang, seperti cermin yang mencerminkan keadaannya yang kini telah berubah selamanya. Dengan tangan yang masih sedikit menyerupai manusia, ia menyentuh permukaan air. Pantulannya membuatnya ingin menjerit. Wajahnya yang dulu cantik kini hanya tersisa sedikit jejak kemanusiaan. Sisik emas menutupi hampir seluruh kulitnya. Matanya berpendar hijau, dan lidahnya sesekali menjulur seperti seekor ular sejati. Ketakutan melanda dirinya. Aku bukan manusia lagi. Ia menengadah ke langit yang kelam. Hujan masih mengguyur tubuhnya yang menggigil. Ia teringat peringatan sang ular raksasa saat pertama kali memberikan mustika itu. Gunakan dengan hati yang tulus. Jangan biarkan keserakahan meracunimu. Dan kini, ia menanggung akibatnya. Ia telah menginginkan lebih, dan kehilangan segalanya. Tangisnya pecah, tapi suaranya hanya terdengar sebagai desisan menyedihkan yang terhempas oleh angin malam. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Tak ada jalan kembali. Dengan langkah lemah, Ranti masuk ke dalam air danau. Tubuhnya perlahan tenggelam. Sisiknya yang keemasan berkilauan di bawah air yang gelap. Ia tidak lagi melawan takdirnya. Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat Ranti. Namun, legenda tentangnya tetap hidup di desa. Orang-orang percaya bahwa ia masih ada di dalam hutan, bersembunyi di gua yang kini tak pernah ditemukan kembali. Beberapa penduduk bersumpah bahwa mereka pernah mendengar suara desisan lirih di tengah malam, seolah seorang wanita yang meratapi nasibnya. Seorang wanita yang pernah cantik, pernah dicintai, namun akhirnya terjebak dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri. Dan hingga kini, jika seseorang melangkah terlalu jauh ke dalam hutan, konon mereka akan mendengar bisikan lirih di antara pepohonan. Aku hanya ingin lebih, hanya ingin lebih. Namun kini, semuanya telah terlambat.